Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat masuk pada pertemuan kuliah pada matkul komunikasi inovasi. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad dengan Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saya mulai perkuliahan pada hari ini. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem komunikasi inovasi. Apa sih yang dimaksud dengan sistem komunikasi inovasi? Sistem komunikasi inovasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi serta secara terintegrasi berfungsi bersama untuk mencapai suatu tujuan pembaruan dalam perilaku. Dengan kata lain, sistem ini bertujuan untuk menyebarkan ide-ide inovasi yang dapat membantu masyarakat agar menerima dan menerapkan perubahan tersebut dalam kehidupannya. Selanjutnya, apa sih komponen dari sistem komunikasi inovasi? Pada sistem ini kita mengumpulkan, menyerahkan dan berbagi ide-ide inovasi yang kita punya kepada masyarakat atau suatu organisasi. Yang kedua ada pengujian dan evaluasi. Nah, pada sistem ini kita menguji dan mengevaluasi ide-ide yang kita punya menggunakan berbagai metode seperti simulasi, pembuatan prototipe, dan analisis risiko. Yang ketiga itu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada sistem ini sudah memungkinkan kita untuk menerapkan inovasi-inovasi yang kita punya kepada masyarakat. Yang keempat itu ada implementasi dan eksekusi. Nah, pada sistem ini kita bisa menerapkan dan melaksanakan ide-ide tersebut kepada masyarakat yang ingin kita tuju. Yang terakhir itu ada monitoring dan evaluasi. Nah, pada sistem yang terakhir ini kita sudah bisa memantau nih apakah penerapan dari ide-ide inovasi kita ini sudah berhasil atau belum. Selanjutnya kita masuk ke elemen-elemen sistem komunikasi inovasi. Menurut Sumarjo pada tahun 2010 dan 2016, elemen sistem komunikasi itu ada 5, mengacu pada gaya model komunikasi Shannon dan Dubert. Yang pertama
menciptakan ide-ide inovasi untuk dikembangkan kepada masyarakat. Yang kedua ada transmitter, yaitu subsistem pengirim. Bagian dari sistem komunikasi bertugas untuk mengirimkan inovasi kepada penerima. Nah, di sini harus dipastikan bahwa ide inovasi tersebut benar-benar tersampai kepada penerima dari inovasi yang kita inginkan. Yang ketiga, channel, yaitu subsistem transmisi. Di sini pada sistem ini kita memastikan bahwa pesan inovasi yang kita inginkan tercapai melalui saluran yang sesuai dengan karakteristik si penerima dari inovasi. Contohnya saya ingin memberikan inovasi kepada para mahasiswa yang menggunakan internet. Nah, otomatis saya menggunakan media sosial dan situs web untuk melakukan inovasi tersebut dibanding dengan radio dan koran. Nah, selanjutnya yang keempat adalah receiver, yaitu subsistem penerima. Nah, pada tahap subsistem penerima ini kita memastikan bahwa inovasi yang dikirim bisa diubah kembali menjadi bentuk yang bisa dipahami oleh si penerima. Yang terakhir, destination, yaitu subsistem tujuan. Di sini kita memastikan bahwa tujuan dari inovasi benar-benar tersampaikan kepada penerima atau pihak yang memang kita tuju. Mengelola sistem komunikasi inovasi berarti mengatur dan mengelola sistem komunikasi menjadi lebih efektif dan efisien untuk menyebarkan informasi dan menyebarkan ide-ide inovasi yang kita punya. Tujuan dari pengelolaan sistem komunikasi inovasi yaitu untuk menciptakan inspirasi, meningkatkan kesadaran, dan meningkatkan partisipasi dalam proses inovasi. Selanjutnya ada cyber extension. Nah, cyber extension ini sebagai penguatan sistem dalam komunikasi inovasi, di mana cyber extension ini merupakan sebuah metode atau suatu pendekatan dalam menyebarkan informasi atau inovasi melalui teknologi digital. Poin-poin dalam cyber extension yaitu poin-poin dalam cyber extension ada 5. Yang pertama ada penggunaan teknologi, yang kedua ada penyebaran informasi, yang ketiga ada interaktif, yang keempat akses yang mudah, dan yang kelima lebih efisien. Contoh studi kasusnya saya ambil dari jurnal Agung Hermawan, yaitu penguatan teknologi informasi untuk komunikasi pertanian berkelanjutan, pendekatan penyuluhan berbasis media baru. Nah, dalam kasus di jurnal tersebut, di mana jurnal tersebut menggunakan cyber extension ini sebagai saluran atau sebagai cara untuk menyampaikan inovasi mereka dalam memberikan informasi kepada generasi pertanian di desa tersebut, di mana mereka menggunakan cyber extension dalam meningkatkan inovasi komunikasi melalui pemanfaatan IT teknologi untuk merangsang minat generasi petani untuk semakin mengenal teknologi terkini. Selanjutnya klasifikasi konsekuensi inovasi.
Konsekuensi inovasi merupakan dampak yang muncul akibat dari penerapan suatu inovasi, apakah inovasi kita diterima atau bahkan malah ditolak oleh masyarakat tersebut. Dampaknya ada konsekuensi pertama ada konsekuensi yang diinginkan atau desirable consequence. Nah, maksud dari konsekuensi yang diinginkan ini adalah hasil dari konsekuensi inovasi yang berdampak positif atau manfaat dari inovasi tersebut tercapai, di mana dapat membuat kehidupan si penerima inovasi lebih baik atau lebih mudah. Nah, tapi pada konteks ini ada sekelompok orang yang sulit menerima inovasi baru. Nah, mereka dinamakan kelompok lagger. Nah, kelompok ini biasanya dipengaruhi oleh tekanan ekonomi. Mereka enggan menerima inovasi baru karena mereka merasa tidak menguntungkan bagi mereka. Nah, apa yang kita lakukan untuk menghadapi kelompok lagger ini? Yang harus kita lakukan yaitu menekankan bahwa inovasi kita itu memberikan keuntungan secara finansial dan manfaat ekonomi yang nyata bagi si penerima inovasi tersebut. Contohnya misalnya saya punya inovasi baru, misalnya tentang alat baru nih. Nah, sebenarnya alat ini dapat membantu kelompok lagger ini membantu bekerja mereka lebih efisien. Nah, ketika saya melakukan inovasi kepada mereka, saya menekankan kepada mereka atau memfokuskan bahwa inovasi tersebut akan memberikan keuntungan finansial dan manfaat ekonomi langsung kepada mereka. Nah, otomatis mereka akan menerima inovasi yang kita inginkan. Selanjutnya, bentuk keseimbangan konsekuensi inovasi ada tiga. Yang pertama, stable equilibrium, merupakan konsekuensi inovasi yang bersifat stabil, mengacu pada dampak yang cenderung bersifat stabil dalam waktu yang cukup panjang setelah inovasi tersebut diterapkan. Misalnya kayak aplikasi learning. Nah, aplikasi learning membantu kita membantu siswa menghasilkan pembelajaran yang lebih mudah diakses. Yang kedua ada dynamic equilibrium, konsekuensi yang sifatnya dinamis dan yang akan memberikan keseimbangan secara berganti. Yang ketiga ada disequilibrium, konsekuensi yang sifatnya tidak seimbang. Contohnya misalnya perusahaan teknologi A ingin merilis sebuah aplikasi game edukasi yang dirancang untuk anak-anak, di mana aplikasi ini menawarkan aktivitas belajar dengan menggunakan hiburan permainan gitu. Nah, tapi perusahaan ini malah lebih memfokuskan aplikasi tersebut pada hiburan permainannya, bukan memfokuskan pada edukasi pendidikan.
pendidikannya. Nah, otomatis aplikasi ini emang populer di kalangan anak-anak, tetapi anak-anak lebih fokus kepada hiburannya daripada edukasi pendidikannya. Sehingga ini menghasilkan hasil yang nggak seimbang antara hiburan permainan dengan edukasi pendidikan. Nah, hal ini itu menunjukkan bagaimana disequilibrium dalam inovasi yang menghasilkan akibat yang tidak seimbang. Adalah suatu akibat dari inovasi yang tampak nyata, misalnya telepon genggam atau handphone. Nah, ini kan dapat kita lihat secara nyata dan dapat kita raba bentuknya. Yang kedua ada fungsi. Fungsi adalah kontribusi yang diterima oleh adanya inovasi bagi individu dalam masyarakat tersebut. Contohnya pada konteks teknologi, fungsi adalah kontribusi yang diberikan oleh inovasi seperti smartphone yang memungkinkan kita dapat melakukan komunikasi jarak jauh dengan seseorang, kita dapat mengakses informasi dengan mudah. Nah, inilah fungsi dalam inovasi, kontribusi fungsi dalam inovasi. Yang ketiga ada arti. Arti di sini adalah faktor subjektif yang timbul karena inovasi. Yang terakhir itu bagaimana? Yang terakhir adalah cara mengantisipasi perbedaan penerimaan suatu inovasi pada masyarakat menurut Rogers pada tahun 1995. Yang pertama ada meningkatkan akses. Kita dapat meningkatkan akses terhadap informasi dan kesadaran masyarakat akan inovasi. Di sini bisa dengan menggunakan pesan yang lebih dimengerti oleh masyarakat, menggunakan membuat pesan yang sesuai dengan kebutuhan sosial yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Yang kedua, meningkatkan akses terhadap suatu inovasi terhadap kelompok yang ada. Nah, ini kita bisa lakukan dengan mengenali pemimpin pendapat dalam suatu masyarakat tersebut. Kemudian dengan memilih agen perubahan serta mendirikan kelompok baru untuk berdiskusi tentang inovasi yang ingin kita kembangkan secara bersama-sama. Nah, yang terakhir ada meningkatkan sumber-sumber penerima inovasi. Maksudnya kita memperkuat pemahaman bahwa semua kalangan masyarakat dapat menerima inovasi baru dalam hidup mereka. Dan mungkin kita dapat menentukan agen perubahan dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, menengah ke atas. Kita dapat memilih agen perubahan yang sesuai dengan masyarakat tersebut. Dan yang terakhir, dan juga dengan cara mengubah cara penyampaian informasi menjadi lebih berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan pengetahuan formal yang nggak semua orang tahu. Nah, mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Baik, terima kasih kepada Fadia sudah memperkenalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya ingin bertanya ya. Saya ingin bertanya mengenai cyber extension. Nah, di sini yang sudah saya catatkan, cyber extension itu sebagai penguatan sistem komunikasi. Terjadi karena keterpaduan interface antar pihak yang berkepentingan dan berperan dalam sistem komunikasi itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa saja faktor yang menyebabkan cyber extension itu tidak berjalan dengan efektif? Nah, itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut ini? Iya.
Udah kan Rahman, udah aku. Untuk menjawab pertanyaan Rahmat, berikan saya waktu beberapa menit. Oke. Mat, kirim Mat. Iya. Satu pokoknya kamu oke. Kalau sudah videonya tanya sama atau coba. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmat Fadila. Apa saja faktor yang menyebabkan cyber attack tidak efektif? Mungkin yang pertama itu mungkin keterbatasan infrastruktur. Nah, di mana Indonesia masih memiliki banyak wilayah yang termasuk pedesaan, di mana mereka masih mengalami keterbatasan listrik, keterbatasan teknologi, dan mereka juga gaptek gitu. Kemudian juga kurangnya literasi digital. Banyak orang di wilayah-wilayah tertentu yang kayak pedesaan tadi, kurangnya literasi media digital mereka terhadap teknologi yang baru gitu. Kemudian biaya dan pendanaan. Di mana teknologi canggih pasti membutuhkan biaya yang banyak untuk membeli perangkat keras maupun perangkat lunak. Di mana desa tersebut belum memiliki biaya yang cukup untuk menangani hal tersebut. Selanjutnya, kendala budaya dan sosial. Nah, faktor budaya dan sosial juga mempengaruhi penerimaan teknologi baru. Misalnya norma-norma sosial yang mereka anut tetapi bertentangan dengan teknologi baru. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, Rahmat, bisa dimengerti.
Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.